Kita tahu untuk siapa itu sebenarnya. Mengkritik memang hak siapa saja, tapi jangan mengkritik seenaknya hanya untuk menunjukkan kalau kita adalah antitesa. Hola netizen yang terhormat, upaya pemerintah dalam merealisasikan kebijakan pemberian insentif kepada kendaraan listrik tidak main-main. Pemerintah menetapkan pemberian subsidi bagi setiap pembelian kendaraan listrik baik motor, mobil, atau bus listrik berbasis baterai yang berlaku pada 20 Maret 2023. Bukan hanya soal keuntungan penjualan bagi negara, Presiden Jokowi melakukan hal tersebut guna mendorong pengimplementasian komitmen pemerintah dalam hal transisi energi. Namun, baru beberapa bulan mengudara, subsidi kendaraan listrik justru dikritik salah satu bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies Baswedan. Presiden Jokowi tidak merespon satu kata pun saat dimintai respon atas kritik Anies Baswedan terhadap subsidi mobil listrik. Setelah gelaran acara puncak musra relawannya di Istora Senayan, Jokowi hanya tersenyum dan langsung meninggalkan awak media. Dia sempat melirik ke salah satu wartawan yang melontarkan pertanyaan tersebut, namun tidak menjawabnya. Sebelum meninggalkan awak media, Jokowi sempat tersenyum dan mengangkat kedua tangannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Anies Baswedan nyinyir soal mobil listrik yang katanya tidak mengurangi polusi, malah bikin tambah macet. Bung Anies, jalanan macet karena banyak mobil murah LGCC yang dibuat zaman Pak SBY. Mobil begitu banyak sampai di gang-gang tempat parkir mobil. Kenapa Anda nggak ngomongnya? Lalu selama jadi gubernur, memangnya sudah apa yang dilakukan untuk membuat Jakarta bebas polusi dan bebas macet sebagaimana janji Anda? Kok malah nyinyir mobil listrik? Mobil listrik itu masih baru, ya. Tentu harganya masih mahal. Kalau nanti teknologinya semakin murah, sudah tentu mobil listrik akan membuat masyarakat beralih ke mobil listrik, dan itu tentu membuat udara menjadi lebih bersih. Sekarang memang harganya masih mahal, sehingga yang mampu adalah mereka yang punya uang dan bersedia memakai mobil listrik murah yang bodinya lebih kecil, buatan Cina Wuling misalnya. Masa Anda nggak mengerti, malah nyinyir soal mobil listrik? Mobil listrik adalah masa depan. Kalau tidak dimulai sekarang, lalu kapan lagi? Anda sendiri pakai mobil listrik apa enggak? Masih pakai mobil gede-gede itu atau naik private jet yang membuat polusi? Nah, tolonglah jadi pemimpin itu yang cerdas dikit, oke? Thank you. Kali ini saya mau sedikit bicara soal kendaraan listrik yang kemarin ramai dikritik sama Pak Anies. Begini, teman saya cerita dia mau beli nih motor listrik bersubsidi waktu itu. Begitu dia ke showroom ternyata nggak bisa karena listrik di rumahnya lebih dari 900. Karena kita ternyata baru tahu bahwa ada syarat-syarat untuk membeli itu. Ya, di samping itu juga misalnya untuk masyarakat yang penerima KUR di usaha ringan. Jadi memang dikhususkan untuk kalangan menengah ke bawah. Lalu soal listrik, soal mobil listrik, tentang konversi dari bahan bakar BBM ke listrik, ini memang dilakukan oleh banyak negara termasuk Indonesia. Tujuannya di samping untuk menekan polusi, juga untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap BBM. Nah, supaya para investor mau berinvestasi di sektor ini, maka kendaraan harus banyak dulu diproduksi dan banyak dulu di jalanan nih. Jadi harus banyak yang beli dulu. Supaya apa? Supaya nanti banyak yang mau membangun stasiun pengisian dayanya, listriknya, banyak yang membangun environmentnya yang lain. Jadi memang akhirnya diberikan subsidi ini untuk supaya masyarakat yang punya kemampuan membeli mobil mau membeli mobil ini. Lalu yang ketiga, pertanyaan kenapa nggak berkonsentrasi di sektor transportasi umum? Kita lihat Transjakarta saja sudah 220 mobil busnya yang menggunakan bus listrik, dan nantinya pasti akan bertambah. Jadi kita lihat memang semuanya fokus, subsidinya sangat fokus dan sangat tertuju dengan maksud dan tujuan yang jelas. Nah, kalau bicara soal keberpihakan rakyat nih, kita lihat saja mana sih pada saat Pak Anies pejabat kebijakannya yang memang berpihak pada rakyat kecil. Jalur sepeda, apakah itu untuk pedagang Starling keliling Jakarta? Bukan kan? Itu untuk orang kaya berolahraga bersepeda di hari libur dan hari Minggu mereka. Lalu mana lagi? Reklamasi yang diganti namanya jadi perluasan daratan. Apakah itu untuk kemajuan para nelayan? Kita tahu untuk siapa itu sebenarnya. Mengkritik memang hak siapa saja, tapi jangan mengkritik seenaknya hanya untuk menunjukkan kalau kita adalah antitesa. Selamat malam.
Kritik Anies Baswedan mengenai subsidi mobil listrik viral. Bahkan sampai para menteri Jokowi, bahkan sampai 3 dan Lord Luhut juga emosi gitu. Nah, tapi kita tidak peduli dengan itu. Tapi ini gue ingin klarifikasi bahwasanya Anies Baswedan mempersoalkan bukan mobil listriknya. Bahkan Anies Baswedan terkait mobil listrik, dialah sebagai garda terdepan untuk menghadirkan mobil listrik di Jakarta khususnya dan umumnya di Indonesia ini. Ya salah satunya yang viral itu Formula E, itu kan kampanye mobil listrik. Nah masa Anies Baswedan menolak mobil listrik? Kan nggak mungkin. Yang beliau tolak adalah subsidinya, karena subsidi itu tidak tepat sasaran. Subsidinya itu hanya untuk orang kaya yang mampu beli mobil listrik, tapi buat masyarakat biasa. Nah makanya Anies Baswedan menggagas bahwasanya yang harus kita kedepankan bukan mobil listriknya, maksudnya yang kita subsidikan, tapi adalah memfasilitasi masyarakat-masyarakat dengan bis listrik. Karena bis listrik itu adalah milik publik, benefit publik, bukan hanya untuk pribadi perseorangan saja. Dan ini adalah gagasan yang mengedepankan keadilan. Omongan Anies ini kayak menjilat ludahnya sendiri, atau kayak dia mendongak ke langit lalu dia ngeludah jatuh ke mukanya. Sebab apa yang dikritiknya itu berupa subsidi mobil listrik justru malah dilakukan Anies ketika ia jadi gubernur Jakarta. Kita ingat, menjelang momen Formula E, balapan Tamiya itu atau balapan mobil listrik itu, Anies mengeluarkan Pergub nomor 3 tahun 2020. Isinya apa? Membebaskan bea balik nama untuk pembelian mobil listrik di Jakarta. Itu apaan kalau bukan subsidi? Bukan cuma itu, Anies juga memberikan kebebasan pengguna mobil listrik nggak kena aturan ganjil genap. Jadi, apa yang dikritik Anies soal subsidi mobil listrik justru ketika ia jadi gubernur, dia sendiri udah menerapkan. Tapi itulah nih, mungkin ya karena para pendukungnya kan barangkali nih mudah dibohongin. Ngomongin kritik Anies kepada pemerintah soal emisi karbon dan mobil listrik. Soal mobil listrik saya setuju. Saya sih kurang setuju mobil listrik itu disubsidi. Walau subsidinya itu bukan berupa uang langsung tapi lebih ke regulasi, jadi pajaknya lebih murah ya. Ya semacam itulah, kalian cari sendiri informasinya. Saya lebih setuju uang yang, kalaupun itu nggak disubsidi, saya lebih setuju bangun transportasi listrik. Bangun transportasi listrik. Jadi bukan karena emisi karbonnya ya, karena menurut saya itu salah. Bangun transportasi umum, bis listrik, Transjakarta, Trans Jogja dan seterusnya, yang listrik ya. Itu lebih bermanfaat bagi rakyat. Semua kena, rakyat miskin kena dalam artian bisa pakai, sampai golongan yang atas juga bisa pakai gitu. Kalau mobil listrik itu memang benar dinikmati hanya orang-orang kaya aja. Misalkan mobil listrik 600 disubsidi jadi 400, ya saya juga nggak kuat beli. Kalian kebanyakan yang nonton di channel saya ini juga nggak kuat beli. Saya udah pernah sampaikan gagasan soal mobil listrik ini di channel YouTube saya. Coba dicek kalau kalian pengen dicek, cek aja. Soal emisi karbon menurut saya konyol ya. Kalau problemnya bahwa karbon itu dihasilkan mobilnya, enggak, sama sekali enggak ya. Setahu saya emisinya itu 0 bahkan untuk mobil listrik, emisi karbonnya. Cuman ada cumannya. Kalau Anies bilang bahwa emisinya itu atau polusinya itu didapat dari sumber bahan listriknya, saya setuju. Tapi dia nggak ngomong gitu, dia ngomong karbon. Konyol, emisinya dari listrik, mobil listriknya itu konyol menurut saya. Dan kalian mau pilih yang konyol ya terserah. Saya itu konyol gitu. Tapi benar bahwa sumber listriknya itu memang kebanyakan di Indonesia masih dari batu bara, dan itu polusi kan. Ya, bikin listriknya kan masih kebanyakan dari batu bara, dan itu kan menimbulkan polusi juga gitu. Jadi jangka pendek mobil listrik ini belum solutif untuk masalah polusi udara. Kemudian baterainya juga kan belum bisa diolah. Bekas baterainya belum bisa diolah, dan itu juga menimbulkan masalah nanti, limbah gitu loh. Jadi kalau nyerangnya masalah emisi karbon itu salah kaprah menurut saya. Tapi soal subsidi mobil listrik saya setuju,
kalau dijadikan angkutan umum aja. Toh subsidi mobil listrik itu yang makan menurut saya cuma orang-orang kaya yang pakai mobil listrik gitu loh. Itu sih menurut saya. Sorry ya Pak Anies.